Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Alim Al-Halimil Karim Ghafiril Dhanbi wa Qabilit Tawb Syadidil Qabidit Tawb La ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu akramana bil Islam wa an'amana alaina bil iman wa hadana ila at-tamassuki bil urwatil wuthqa wal hablil aqwa wa dhalika bi ittiba'il Qur'anil Karim wal ihtida'i bi sunnati Rasulil Azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa syarrafa wa karrama fi kulli hinin abada 'adada ni'amillahi wa fadlihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razaqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur sehingga rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala mengalir deras terus kepada kita. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ku tambah nikmatku, namun sebaliknya jika kalian ingkar terhadap nikmatku, ketahuilah azabku begitu pedih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menghujamkan perasaan cinta yang teramat dalam ke dalam diri kita terhadap sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seorang ulama bernama Syekh Luqman Al-Hakim Al-Azhari di dalam kitab beliau Nihayatus Safa menjelaskan kecintaan kepada Rasulullah itu ada dua macam. Yang pertama al-mahabbah al-wajibah, kecintaan yang wajib. Berdasarkan rasa cinta yang wajib ini menghantarkan kita beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ada al-mahabbah al-fadl, kecintaan yang merupakan keutamaan. Dengan rasa cinta ini membuat kita mencoba dan berupaya semaksimal mungkin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap sisi kehidupan beliau. Namun di tengah keterbatasan kita dalam upaya meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketidaksempurnaan kita, Rasulullah memahami keadaan ini dan beliau pun menghibur kita di dalam sebuah sabdanya, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai ketika di hari kiamat. Sehingga setiap kita mungkin di dalam mengekspresikan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang mengekspresikan perasaan cintanya dengan Rasul dengan banyak berpuasa karena Rasulullah suka berpuasa. Mungkin ada yang mengekspresikan perasaan cintanya kepada Rasul dengan cara banyak-banyak mendirikan qiyamul lail karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Atau mungkin ada yang kita mencintai Rasulullah mengekspresikannya dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk ekspresi cinta kita, nanti hati inilah yang akan dipertemukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Semoga asbab cinta membuat kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti dalam keadaan wajah yang berseri-seri dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang bersifat ghaib. Oleh sebab itu tidak bisa kita mengenal sosoknya Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan panca indera kita. Oleh sebab itu mengenal Allah itu dengan menggunakan informasi yang dapat kita tangkap, dan kemampuan menangkap informasi itu tidak terlepas dari potensi akal yang kita miliki. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki batas karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak memiliki batas. Oleh sebab itu tidak benar jika ada orang yang memberikan tuduhan kepada Asy'ariyah,
Seolah-olah Asy'ariyah ini memberikan batasan pada sifat Allah. Khususnya Asy-Syaikh As-Sanusi di dalam kitab beliau Ummul Barahin yang merumuskan sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Yang benar adalah bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki batas. Asy'ariyah sendiri itu membagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa hal. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala dari segi penetapannya. Maka ini dibagi kepada dua. Yang pertama, penetapannya berdasarkan dalil naqli. Ini sifatnya khobariyah. Kita mengetahui sifat Allah ini berdasarkan informasi yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, melalui akliyah, kemampuan logika kita untuk menemukan karakteristik sifat Tuhan. Lalu berikutnya, sifat Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat juga dari segi akli. Ini terbagi kepada 3. Jadi akal kita menangkap bahwa karakteristik Tuhan itu ada 3 hal. Yang pertama, ada sifat-sifat yang wajib dimiliki Tuhan. Kalau seandainya sifat-sifat ini tidak dimiliki Tuhan, maka tidak layak dia dianggap sebagai Tuhan. Contohnya, Tuhan mesti bersifat memiliki kekuatan. Kita tidak perlu dalil nakli untuk memahami ini. Karena kalau tidak kuat, bagaimana mungkin kita dapat menuhankannya? Kemudian yang kedua, sifat yang mustahil bagi Tuhan, seperti lemah. Kita tidak perlu memiliki dalil nakli untuk menolak bahwa kalau Tuhan bersifat lemah, bukan Tuhan. Yang ketiga, sesuatu yang bersifat jaiz, boleh. Mungkin saja Tuhan melakukannya, mungkin juga Tuhan tidak melakukannya. Misalnya dalam hal menciptakan dan tidak menciptakan. Boleh bagi Tuhan menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Berikutnya, dari sisi penetapan sifat Tuhan itu dengan menggunakan nakli, dengan menggunakan argumentasi nas, baik Al-Quran maupun hadis. Ini pun dibagi kepada 2. Ada yang sifatnya muhkamat. Sesuatu yang muhkamat itu dengan cepat kita dapat menangkap dan memahaminya tanpa melalui penafsiran yang mendalam. Contoh, ketika Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ini muhkam, jelas Allah Maha Esa, tidak butuh penafsiran yang lain-lain. Kemudian yang kedua, ada yang bersifat mutasyabihat, ya. Tidak bisa kita memahaminya secara pasti apa yang dimaksud di dalam redaksi ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa 'alal 'arsy. Ya. Saya harus berhati-hati untuk menerjemahkan ini, ya. Bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman itu istiwa 'alal 'arsy, istiwa atas arsy. Ini ayat yang bersifat mutasyabihat, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Apa sebenarnya hakikat dari ayat ini? Karena akan bertentangan dengan sifat yang wajib bagi Tuhan. Kalau kita memahami ayat ini secara tekstual, berarti Allah Subhanahu wa taala bertempat di arasy. Dan ini bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Ada satu ayat mengatakan di langit, ada satu ayat mengatakan di arasy, ada satu ayat mengatakan Allah di mana saja kamu berada. Kemudian di dalam hadis dikatakan ketika orang dalam keadaan sholat, maka antara dia dan kiblat itu ada Allah. Jarak terdekat seorang hamba dengan Tuhan adalah ketika sujud, apakah ada di bawah sajadah kita? Ada ayat-ayat yang satu dengan yang lain terkesan kontradiktif. Oleh sebab itu maka ayat ini terkategori mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini
para Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah mengambil pemahaman dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa itu istiwa? Ya istiwa lah pokoknya. Jangan diterjemahkan kepada kata yang lain, jangan diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Karena kata istiwa di dalam ayat ini tidak bisa dipadankan dengan bahasa yang lain. Karena nanti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain akan terjebak kita. Ya, terjebak kepada pemahaman yang keliru. Maka disebut dengan mutasyabihat, ayat yang samar. Pertama caranya adalah dengan tafwid, serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila sangat mungkin sekali terjadi kekeliruan pemahaman di masyarakat awam, maka untuk menghindarkan kesalahan di dalam memahami makna ayat itu, digunakanlah metode yang kedua, takwil. Bahwa makna istiwa itu adalah istawa'ala, maknanya adalah menguasai, bukan bertempat, bukan duduk. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau kita hendak merumuskan dalam paham atau pendapat Asy'ariyah, sifat Allah itu dibagi kepada 4. Yang pertama wajib, dibatasi kepada 20. Kenapa dibatasi 20? Karena akal hanya sampai menjangkau di titik 20 itu. Kalau ada yang mau menambahnya, memiliki kemampuan untuk menambahnya dengan kemampuan berfikirnya, ya silakan, tidak ada larangan untuk itu. Nah, tetapi sampai saat ini tidak ada satu ulama pun yang menambah dari jumlah 20. Artinya akal hanya mampu menangkap 20 ini. Tapi apakah dibatasi 20? Tidak. Sifat yang mustahil bagi Allah 20. Sifat yang jaiz 1. Dan yang keempat namanya sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang ini tak punya batas. Sama seperti orang yang selama ini memahami bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Padahal dalam satu redaksi hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah SAW berdoa, dalam satu redaksi doanya Rasulullah menyebutkan begini, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama yang engkau menamakan dirimu dengan nama itu, nama yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu, nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu, dan nama yang hanya engkau yang mengetahui di alam keghaiban. Artinya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui tapi diketahui oleh hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada nama yang kita ketahui karena diturunkan melalui kitab suci, dan ada juga nama yang kita tidak ketahui termasuk semua hamba Allah tapi hanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dari teks hadis ini jelas sekali bahwa nama Allah sebenarnya tidak dibatasi dengan 99. Bagaimana dengan yang 99 ini? Ini berkaitan dengan khobar dari Rasulullah SAW. Siapa yang menghafal 99 nama Allah ini, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. 99 nama ini kita hafal, kita pahami, cukup membuat kita masuk ke dalam surga, bukan menunjukkan batas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah itu tidak memiliki batas. Cuman 99 ini adalah jalan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan 99 nama ini cukup membuat kita mengenal Allah di makomnya kita sebagai seorang hamba. Nah, baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengenal Allah dengan nama-namanya itu akan memberi pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita dan memberi kepastian bagaimana keadaan kita di yaumul qiyamah nanti. Salah satu di antaranya adalah nama Allah. Dari 99 nama itu ada namanya Ar-Razzaq. Kita banyak sekali mengabaikan kewajiban kita beribadah kepada Allah karena khawatir dengan rezeki. Sebab apa? Kita nggak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Al-Maqasad Al-Asna fi Ma'rifati Asma'illahi Ta'ala Al-Husna mengatakan, Ar-Razzaq itu huwa alladhi khalaqal arzaq wal murtaziqah wa awsalaha ilaihim wa khalaqa lahum asbabat tamattu'i biha. Ada 4 poin yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berkaitan dengan makna Ar-Razzaq. Yang pertama bahwa Allah itu huwallazi khalaqal arzaq, Allah yang menciptakan rezeki. Apa rezeki yang kita pahami? Makanan, minuman, udara, itu rezeki yang kita pahami lah, yang bisa kita tunjuk satu-satu. Allah yang ciptakan semua itu.
Bahkan wal murtaziqah, Allah juga yang menciptakan sosok yang butuh kepada rezeki itu. Udara, makanan, minuman adalah rezeki, dan Allah yang menciptakan sosok yang butuh kepada rezeki itu. Rezekinya Allah yang ciptakan, sosok yang butuh kepada rezeki Allah juga yang ciptakan, dan tidak berhenti sampai di situ. Wa awsalaha ilaihim, dan Allah lah yang mempertemukan antara rezeki dengan orang yang butuh kepada rezeki. Oleh sebab itu maka rezeki yang kita peroleh itu bukan hasil dari usaha kita. Kalau kita memahami pada konteks yang ketiga ini ya, Allah yang mengantarkan rezeki. Jadi bukan hasil usaha kita lah kita mendapatkan rezeki itu. Bagaimanapun kedudukan kita, siapapun kita di posisi masyarakat, itu bukan hasil dari usaha kita. Makanya saya selalu katakan bahwa ada beberapa ayat yang familiar di dalam Al-Quran, tetapi kita menggunakan ayat itu dengan konteks yang keliru. Contoh yang pertama berkaitan dengan konteks ini. Ada ayat yang sering dipakai oleh para motivator. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah sekelompok orang kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Ayat ini sering dipakai untuk memotivasi. Kalau kalian mau sukses, maka kalian harus usaha. Kalau kalian mau berhasil, maka kalian harus bekerja. Kalau kalian mau makan, maka kalian harus berusaha mengejar rezeki itu. Fenomena ini juga pernah terjadi dalam sebuah perdebatan antara dua ulama besar, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, guruku, tidaklah seseorang itu akan mendapatkan rezekinya kecuali dia harus berusaha dulu, dia harus jemput rezeki itu, dia harus kejar rezeki itu. Imam Malik bilang, enggak begitu Syafi'i. Rezeki itu merupakan ketetapan Allah, bukan dari usaha kita. Rezeki itu sudah ditentukan Allah akan diberikan kepada kita, maka kita tinggal terima saja rezeki itu. Imam Syafi'i tidak puas dengan jawaban gurunya Imam Malik, lalu dia tinggalkan majelis Imam Malik. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i melihat ada seorang petani yang sedang memanen buah. Imam Syafi'i pun turut membantu petani itu memetik buah. Setelah selesai, karena Imam Syafi'i sudah dianggap membantu, dia pun dikasih hadiah dalam bentuk buah satu keranjang. Senang betul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini seorang ahli ilmu. Dia senang bukan karena dapat buah, tapi dia dapat membuktikan argumentasinya tadi di depan gurunya. Dia bawa buah itu, lalu dia bertemu dengan Imam Malik. Dia katakan, guruku, ini hadiah untukmu satu keranjang buah. Dan ini sebagai bukti kebenaran dari apa yang sudah aku sampaikan sebelumnya dalam perdebatan kita. Apa itu Syafi'i? Kata Imam Malik. Tadi aku katakan, tidaklah seseorang itu mendapatkan rezeki kecuali dia berusaha terlebih dahulu, dia jemput rezeki itu. Dan benar apa yang aku katakan, kalau aku tidak meninggalkan majlismu dan aku membantu seorang petani yang memanen buah untuk memetik buah itu, aku tidak akan dapatkan buah yang aku berikan kepadamu ini, wahai guruku. Imam Malik tersenyum. Syafi'i, sejak kau tinggalkan majlisku ini sampai kau balik lagi kemari, aku nggak ngapa-ngapain dan aku nggak kemana-mana, tapi aku dapat buah yang kau kasih ini. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik jelas dan tegas bahwasanya bukan dari usaha kita. Bayangkan saja janin yang ada di dalam rahim seorang wanita, apa yang diusahakan mereka sehingga mereka bisa bertahan hidup selama 9 bulan 10 hari kemudian lahir ke permukaan bumi ini. Mereka tidak mengusahakan apapun, tapi rezeki itu sampai kepada mereka, bahkan tidak melalui mulut mereka, tapi melalui tali pusar mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oleh sebab itu tidak cukup bagi kita membaca teks ayat ini dengan hanya berdasar kepada terjemahan, apalagi membacanya tidak utuh. Para ulama tafsir di berbagai kitab-kitab tafsir mu'tabarah seperti tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa makna ayat ini tidak menunjukkan bahwa keberhasilan karena usaha, yang sebagaimana dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwasanya usaha manusia itu terlepas dari intervensi Tuhan. Itu paham orang-orang Mu'tazilah.
Bagaimana para ulama tafsir memahami ayat ini? Mereka menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini, sesungguhnya setiap anugerah Allah yang diberikan kepada kita pasti baik. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita yang mengubah anugerah baik itu dengan menggunakan anugerah Allah untuk sesuatu yang buruk, maka anugerah baik itu menjadi buruk. Maksudnya menjadi buruk bagaimana? Berakibat kepada siksaan yang ditimpakan Allah kepada kita karena penyalahgunaan anugerah Allah itu. Maka pada kalimat seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini juga. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala katakan, apabila Allah sudah menimpakan keburukan kepada sekelompok orang, fala muraddalah, tidak ada satupun yang dapat menolak kemudorotan itu, menolak keburukan itu. Kalau seandainya baik dan buruk, sukses tidak sukses itu ketentuan kita, maka tidak akan mungkin muncul kalimat fala muraddalah ini. Tidak ada satupun yang menolak ketetapan Allah ketika sudah ditimpakan sebuah keburukan. Nah, ini ayat yang sering salah dipahami ini. Ada lagi ayat yang paling sering salah dipahami. Misalnya di dalam Al-Quran nih, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Ayat ini sering dipakai ketika berhadapan-hadapan dengan orang yang lagi kena musibah. Kita bilang Allah tidak akan menurunkan musibah kecuali sesuai dengan batas kemampuan. Ini di luar logika sehat ini. Kenapa? Namanya musibah itu tentu sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita, itu bukan masalah, berarti bukan musibah. Kita punya kemampuan penghasilan dalam 1 bulan 10 juta, biaya pengeluaran 5 juta, tidak ada masalah. Karena antara kemampuan dengan tanggungan yang diserahkan kepada kita sesuai dengan kemampuan, bukan masalah. Tapi kalau kita punya penghasilan 10 juta, sementara beban hidup kita yang harus kita selesaikan dalam 1 bulan 15 juta, ini baru masalah, dan ini namanya musibah. Jadi kalau seandainya Allah tidak akan menurunkan musibah itu kecuali dengan batas kemampuan, ya tentu nggak ada masalah, dan itu bukan ujian namanya. Artinya apa? Musibah terjadi atau musibah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, itu sesuatu yang bisa saja dia menguasainya, sanggup menghadapinya, dan bisa saja tidak sanggup. Contoh, suami istri memilih untuk bercerai karena mereka sudah tidak sanggup lagi memikul beban pertengkaran dalam rumah tangga. Ada orang yang depresi, menjadi gila karena dia tidak sanggup memikul beban pikiran terhadap masalah yang dia hadapi. Bahkan ada orang yang bunuh diri. Artinya musibah itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Dan memang ayat ini tidak sesuai dengan maksud musibah. Perhatikan dalam redaksi ayat ini, Allah memilih kalimat yukallif, kallafa yukallif taklifan, artinya pembebanan. Orang yang dibebani disebut dengan mukallaf. Hukum yang membebani disebut dengan hukum taklifi. Jadi ketika disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Maksudnya apa? Dibebani dalam hukum syariat. Hukum syariat yang Allah turunkan itu tidak ada yang di luar dari batas kemampuan manusia. Maka para ulama usulul fiqh merumuskan hukum Islam itu ada 2 kategori besarnya. Yang pertama hukum azimah yang berlaku secara universal kepada semua orang. Yang kedua hukum spesifik, berlaku pada orang tertentu dalam keadaan tertentu di tempat tertentu, disebut dengan hukum rukhsah. Salat 5 waktu wajib dilakukan, baik laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, tua maupun muda. Ini namanya hukum azimah. Ketika ada titik di mana seseorang atau orang tertentu tidak mampu melakukannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, misalnya sholat harus dalam keadaan berdiri, tak kuasa dia berdiri, maka bagi dirinya dalam keadaan ketidakmampuannya itu boleh memilih untuk sholat dalam keadaan duduk. Ini namanya hukum rukhsah. Jadi ada hukum universal yang berlaku umum, maka kita disuruh untuk menjalankannya. Ketika kita tidak mampu menjalankan pada hukum yang umum ini, kita beralih pada hukum yang lain yang disebut dengan hukum rukhsah. Baik yang umum maupun yang rukhsah tetap adalah hukum Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak akan mungkin kita bisa menghindar dari konsekuensi hukumnya Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka pada kalimat berikutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya lah pahala terhadap apa yang dia sudah kerjakan sesuai dengan aturan syariat, dan atasnya lah ditimpakan dosa terhadap ketergelinciran dia karena mengabaikan hukum syariat. Masuk dia kalimatnya. Tapi kalau bicara masalah musibah, enggak masuk dengan kalimat laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat, karena musibah bukan perbuatan kita, tapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi pada ayat berikutnya Allah mengajarkan redaksi doa untuk kita. Apa kalimat doanya? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tak sanggup menanggungnya. Kenapa diajarkan doa seperti ini? Karena memang ada masalah yang kita tak sanggup. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah jangan kasih kami masalah yang kami tak sanggup. Tuh. Jadi selama ini banyak sekali kita salah di dalam menerapkan ayat Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Contoh yang lain misalnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kekeliruan kita memahami kata fitnah dalam ayat ini dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, fitnah itu adalah tuduhan yang tidak benar kepada seseorang. Itu fitnah namanya. Orang tidak mencuri, kita bilang dia mencuri, itu namanya fitnah. Di dalam ayat ini, fitnah itu tidak berarti tuduhan. Jadi jangan kita menganggap tuduhan kepada orang tidak sesuai dengan faktanya itu lebih besar daripada kekeliruan itu. Para ulama tafsir mendefinisikan kata fitnah itu ada di 6 kategori. Tetapi secara literal arti fitnah dalam bahasa Arab dan dijelaskan oleh para ulama tafsir, al-ibtila' wal ikhtibar. Ujian dan cobaan. Itu arti fitnah. Coba bayangkan kalau seandainya fitnah itu selalu berarti kepada tuduhan yang tidak sesuai dengan realita. Kita doa nih setiap solat setelah tasyahud akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada kata fitnah di sana.